Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya yang akan mempresentasikan bab kimia tentang minyak bumi, yakni materi pengolahan minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Di sini kami sediakan peta konsep untuk mempermudah pembahasan kali ini. Di sini ada dua materi, yakni proses pengolahan minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau, disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian dengan distilisasi bertingkat. Prinsip distilisasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dengan rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Setelah itu terdapat beberapa pengolahan lain yakni cracking, pemecahan, reforming atau pengubahan bentuk, polimerisasi, treating atau pemurnian, dan blending penambahan zat aditif. Proses pengolahan minyak bumi. Dalam proses distilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi. Proses distilasi bertingkat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 C. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bawah menara. Dalam menara distilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati plat-plat. Setiap plat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung yang memungkinkan uap lewat. Dalam pergerakan uap, minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana tiap tersebut akan berkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut fraksi. Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bawah menara distilasi. Sebagian fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Sebagian fraksi dari menara distilasi selanjutnya dialurkan ke bagian kilang minyak lainnya untuk proses konversi. Residu atau bitumen. Aspal adalah residu minyak bumi dan didapatkan saat minyak bumi pertama kali masuk ke dalam menara distilasi dan dipanaskan pada suhu lebih dari 500 Celcius. Selain aspal, residu bisa digunakan untuk bahan pelapis anti bocor dan bahan boiler, mesin pembangkit uap panas. Parafin. Parafin merupakan fraksi minyak bumi setelah residu. Titik didih terbentuknya parafin adalah 300 derajat Celcius. Parafin merupakan bahan baku dari pembuatan lilin. Pelumas. Pelumas adalah hasil distilasi minyak bumi setelah parafin. Minyak bumi akan dipanaskan dengan suhu antara 350 derajat Celcius dan 500 derajat Celcius dan memiliki atom C19-35. Oli digunakan sebagai pelumas atau pelicin komponen mesin kendaraan. Solar adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 250 derajat Celcius dan 340 derajat Celcius. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Kerosin adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 170 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius dan memiliki atom C10-14. Kerosin digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak karena pesawat terbang dan pesawat bermesin jet. Fraksi yang keenam, nafta. Nafta atau bensin berat adalah hasil distilisasi minyak bumi pada suhu antara 70 derajat Celcius hingga 170 derajat Celcius serta memiliki 8-12 jumlah atom C. Nafta digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia seperti plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis, kosmetik, dan zat aditif bensin.
Fraksi yang ketujuh, bensin. Bensin paling sering digunakan pada masyarakat. Bensin merupakan hasil distilisasi minyak bumi pada suhu antara 35 derajat sampai 75 derajat Celcius, serta memiliki 5 sampai 10 atom C. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan bermesin piton, dan umpan proses petrokimia. Fraksi yang kedelapan, petroleum ether adalah hasil distilisasi minyak bumi pada suhu 30 hingga 90 derajat Celcius, serta memiliki 5 hingga 7 jumlah atom C. Petroleum ether digunakan sebagai bahan pelarut nonpolar, dry cleaning, dan sebagai pengganti pentana. Fraksi yang terakhir, gas. Gas adalah hasil distilisasi minyak bumi dengan suhu distilisasi yang paling rendah, yakni minus 160 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius, serta memiliki 1 hingga 4 jumlah atom C. Gas digunakan sebagai bahan bakar kompor gas serta gas tabung. Proses pengolahan minyak bumi, cracking. Cracking dilakukan untuk menguraikan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Dua cara proses cracking antara lain: A. Proses cracking dengan menggunakan suhu tinggi dan tekanan yang rendah. B. Proses cracking dengan menggunakan bubuk katalis plantina atau molybdenum oksida. Contoh cracking berupa pengubahan minyak solar atau minyak tanah kerosin menghasilkan bensin dalam jumlah besar dan berkualitas lebih baik. Misalnya, pemecahan endekana menjadi etena dan oktana. Reforming dilakukan untuk mengubah bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik, rantai karbon lulus, menjadi bensin yang bermutu lebih baik, rantai karbon bercabang. Proses ini dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Polimerisasi. Polimerisasi dilakukan untuk menggabungkan molekul kecil menjadi molekul besar. Misalnya penggabungan senyawa etena menjadi senyawa polietena. Contohnya seperti berikut. Proses pengolahan minyak bumi, treating. Treating dilakukan untuk memurnikan minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Proses treating meliputi 1. Copper sweetening dan doctor treating, berupa proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. 2. Acid treatment, berupa proses penghilang lumpur dan perbaikan warna. 3. Desulfurizing, berupa proses penghilangan unsur belerang. Blending. Bensin merupakan contoh hasil minyak bumi yang digunakan di dunia. Untuk memperoleh kualitas bensin yang baik, dilakukan blending. Terdapat sekitar 22 bahan pencampur zat aditif yang dapat ditambahkan ke dalam proses pengolahannya. Bahan-bahan tercampur antara lain tetraethyleat (TEL), metil tertiar butil ether (MTBE), etanol dan metanol. Penambah zat aditif ini dapat meningkatkan bilangan oktan (bensin mutu baik). Sekian dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Serta apabila kami terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan bisa dibenarkan di kolom chat di bawah ini. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.